Aduh, HP. Guys. Wih, kecelakaan di Jalan Lentera, guys. Serang langsung ke ini. Guys. Merapat ki dulu kodong. Sini cepat ki. 2 motor hancur mi kodong ini, pengendaraan juga terkapar mi kodong. Tolong dulu bantuan tak guys, yang nonton serang langsung ku. Sini ki dulu bantu kodong, bantu ki. Jalan Lentera sekarang. Pak. Sini dulu, Pak. Sudah dulu itu, jangan serang langsung di situ. Bantu dulu ini kasihan. Dahulukan membantu korban, bijaklah menyebarkan informasi. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Sejoli menjalin cinta.
Lintas Makassar Pagi, Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. 94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahmani yang menemani Anda dalam dialog Lintas Makassar Pagi untuk hari ini di hari Rabu 23 Februari 2022. Di kesempatan pagi hari ini tentu kita akan mengangkat tema menuju ibu kota negara baru dan nantinya juga kami membuka line telepon kesempatan bagi Anda pendengar di 0821 3333 9440 untuk berinteraksi dengan narasumber kami. Dan di kesempatan awal kita akan bersama dengan pakar atau pengamat ekonomi Patria Arta Makassar Bapak Bastian Lubis sehubungan dengan tentunya keberadaan ibu kota negara baru di Penajam ya Kalimantan Timur nantinya yang akan segera undang-undangnya sudah ditandatangani dan akan segera tentunya ditindaklanjuti. Baik, nanti kita akan berbincang dengan Bapak Bastian Lubis, pengamat ekonomi Patria Arta. Baik pendengar, sebentar kita akan lanjutkan kebersamaan kita. Kita dengarkan dulu satu persembahan spesial hari ini dari G-Star dengan Oh 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 Oh. Sendiri aku berjalan, tak tahu apa yang ku lakukan. Oh, cintamu itu semu, sakitku kan hadirkah lagi bahagia. Kau lihat hati ini, rasakan kadang aku cintamu itu semu, sakitku kan hadirkan lagi bahagia. Baik pendengar, di kebersamaan kita masih di dialog Lintas Makassar Pagi dan kami akan bersama dengan Bapak Muhammad Hatta Kainang
Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Sulawesi Barat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa RRI Makassar di mana saja berada. Ya. Salam sehat Pak Hatta. Ya, salam sehat Mbak. Baik, Pak Hatta ini kan menuju ibu kota negara baru kita ya. Agustus yang lalu juga sudah wacananya sudah cukup panjang ya. 26 Agustus 2019 secara resmi Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo memutuskan untuk melakukan pemindahan ibu kota negara atau IKN dari DKI Jakarta ke kawasan Penajam Pasir Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Nah, ini tentunya kita ketahui sangat menimbulkan pro kontra ya di masyarakat kita. Betul, Mbak. Dan bagaimana dengan Sulbar sendiri melihat potensi dengan adanya pemindahan ibu kota negara ini, apakah sangat berpeluang lebih besar dalam kemajuan perekonomian ataukah ada hal yang lain? Silakan Pak Hatta. Ya, terkait tentang ibu kota negara, karena mau tidak mau ini sudah menjadi undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang sudah dilembar negarakan. Mau tidak mau undang-undang ini berlaku dan segera akan ada action di wilayah Nusantara yang menjadi nama ibu kota negara baru. Tentu Sulawesi Barat hari ini secara formil dan secara nyata memang berdekatan dengan wilayah IKN. Namun tentu lagi-lagi kesiapan Mbak, kesiapan kita untuk kemudian menjadi daerah penyangga. Kalau bicara daerah penyangga kan daerah buffer area ya, daerah yang dekat. Tentu itu kemudian harus dibarui dengan kesiapan. Nah, tentu kesiapan itu tentu didukung oleh regulasi kebijakan pemerintah daerah, dan sampai hari ini saya sendiri melihat bahwa belum ada tanda-tanda menuju ke sana seperti itu Mbak. Ya. Iya, jadi memang sebagai penopang begitu ya. Iya. Sulbar ini sangat dekat sebenarnya kalau dilihat dari geografis kita ya dengan ibu kota baru. Nah, sebagai tentunya tadi disampaikan bahwa dia jadi penopang dan belum ada tanda-tanda untuk adanya perbaikan, persiapan. Tapi kira-kira karena ini kan sudah ada undang-undang yang ditandatangani Pak, apakah akan segera dilakukan persiapan dengan kondisi yang lebih signifikan dalam waktu dekat ini? Ya, yang jelasnya Pak, mau tidak mau kita harus sudah siap walaupun tidak ada konsep. Tapi kemarin kami ini kan daerah akan memasuki masa transisi ya Mbak ya, karena gubernur itu akan berakhir bulan 5. Tentu akan diisi oleh pejabat kepala daerah. Dan tentu dokumen perencanaan yang digunakan bukan RPJMD lagi, tapi namanya RPD, Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026. Kebetulan kemarin saya yang mewakili DPR untuk menghadiri konsultasi akhir dengan pihak Kementerian Dalam Negeri. Memang yang menjadi soal karena soal ibu kota negara itu hanya dijadikan sebagai isu strategis pembangunan. Ketika saya membongkar draft RPD itu ternyata tidak menuangkan tahapan-tahapan menuju proses penyambutan IKN itu sendiri. Karena catatan Mbak, RPD ini bukan RPJMD, RPD ini hanya dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini gubernur, tidak melibatkan DPR karena sifatnya dia perkada. Beda ketika kemudian kami menyusun kemarin RPJMD itu ada pelibatan antara DPR dengan pemerintah. Artinya ketika DPR salah satunya tidak setuju ya pasti tidak sah. Tapi RPD ini tunggal adalah pemerintah daerah, makanya kemarin saya menyatakan bahwa ini penting untuk dikritisi sehingga tahapan-tahapan untuk menyongsong IKN itu kemudian itu berjalan, karena saya berpendapat bahwa aksi tanpa sebuah perencanaan dokumen itu agak sulit kita kemudian mewujudkan ke sana seperti itu, sehingga saya menyatakan bahwa kita harus menyambut ini, mendesain ini. Posisi Sulbar di mana? Apakah posisi Sulbar sebagai supporting soal komoditas pangan atau seperti apa? Itu yang kemudian
harus dirilkan seperti itu, Mbak. Ya. Iya, ini mungkin yang tentunya masih mengalami kesulitan untuk persiapan, Pak ya, karena belum jelas Ya. posisi Sulbar ini akan menopang apa begitu. Iya, karena kalau kita bicara ibu kota negara ini kan ada beberapa efek yang bisa kemudian kita sambut. Pertama soal kebutuhan pangan masyarakat IKN nanti yang diprediksi hampir 2 juta ya akan memenuhi IKN. Kedua soal penyiapan suplai cikal bakal pembangunan infrastruktur. Iya. Seperti itu. Kalau kemudian yang ketiga ya supaya ya itu aja, Mbak. Kalau saya sebagai daerah penyangga kami hanya bisa memberikan 2 itu seperti Ya. itu, Mbak. Iya. Ketahanan pangan itu tadi. Baik, Ya, Pak. kita terima telepon dulu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, dengan Pak Sakir di Tarombong. Iya, silakan Pak Sakir. Kita bersama dengan Bapak Muhammad Hatta Kainang, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Sulbar. Silakan. Oke, singkat saja ini Mbak Fitri Iya. kepada narasumber bahwa wacana IKN itu kan sudah diundangkan. Lalu saya sempat tadi tangkap pernyataan Presiden karena ada penanya menanyakan biayanya dari mana. Lalu Presiden menjawab itu dananya 20% dari APBN, selebihnya itu dari investor. Saya pikir kalau investor dalam negeri oke-oke saja, tapi ketika investor itu didominasi oleh negara luar, utamanya yang selama ini mendominasi perekonomian, ya bagaimana masa depan ekonomi Indonesia? Saya kira begitu saja. Terima kasih. Iya, baik. Bagaimana nih tanggapannya, Pak Hatta? Kalau saya kita di daerah ini tentu kan itu menjadi kontroversi ya soal pendanaan dari IKN itu sendiri karena mau tidak mau itu membutuhkan dana yang besar sehingga skema pembangunan ini kan memang menjadi kontroversi apakah akan murni negara ataukah akan murni swasta. Ya kalau swasta barangkali tentu ada proses imbal balik kepada pihak yang menanam investasi dan tentu kita berharap negara kemudian merumuskan hal ini sehingga kemudian kita tidak terjebak dalam skema utang misalnya. Kemudian kalau kita kedua ya skema penguasaan lah karena kalau investasi itu kan ada 2. Kita mungkin yang dapat utangnya ya kita mungkin akan dapat penguasaannya itu juga memang yang harus kita antisipasi dan tentu ini menjadi kebijakan pemerintah pusat lah dalam merumuskan hal ini sehingga pikiran-pikiran masyarakat bahwa nanti itu akan seperti apa itu kan bisa terjawab, Mbak, seperti itu. Iya. Baik, Pak Sakir ya sudah dijawab oleh Pak Hatta. Dan pasti bahwa Sulbar sebenarnya sudah bersedia dan siap untuk melakukan persiapan-persiapan sebagai daerah penopang dari IKN nanti. Cuma tinggal dengan catatan, Mbak, konsep perencanaannya itu harus jelas. Iya. Karena terus terang di antara wilayah Sulawesi yang agak siap ini, kalau kita lihat daerah terdekat ini ada Sulawesi Utara, ada Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah. Yang paling siap Sulawesi Tengah malah. Sulawesi Tengah itu malah sudah melakukan proses MOU dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian mereka sudah menyiapkan Donggala sebagai daerah lumbung pangan IKN. Ini luar biasa. Kalau kita melihat tetangga kita Provinsi Sulawesi Tengah, mereka sudah action, Mbak, seperti itu. Iya, progresnya sudah kelihatan begitu ya? Sudah sangat kelihatan soal kemudian bagaimana kesiapan mereka untuk mendukung pembangunan infrastruktur dengan limpahan batu galian C yang sangat luar biasa di Sulawesi Tengah itu sudah mereka siapkan, Mbak, seperti itu. Baik, jadi sebenarnya potensi-potensi untuk lebih berkembang sudah kelihatan ya dengan adanya IKN itu. Nah mungkin juga Sulbar akan segera melakukan hal yang sama, Pak. Harus Mbak, kalau enggak kita hanya jadi penonton. Makanya kemarin waktu ada dialog Milad HMI ya, kebetulan saya jadi pembicara di situ juga, saya mengatakan bahwa kesimpulan hari ini saya menyatakan bahwa kita belum siap karena ya lagi-lagi saya mengatakan bahwa dokumen perencanaan itu penting. Kalau dokumen perencanaannya tidak
real mengatur hulu hilir itu sulit kita menjalankan menangkap peluang ini seperti itu, Mbak. Iya. Baik, terima kasih Pak Hatta, tentunya perbincangan kita di pagi hari ini senang sekali tentu. Yang jelas kita menanti persiapan-persiapan dari Sulawesi Barat. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, kita baru saja bersama dengan Bapak Muhammad Hatta Kainang dan cukup gamblang ya kita mendengarkan seperti apa yang akan dilakukan oleh Sulbar. Setidaknya persiapan untuk adanya sebagai daerah penopang IKN ini juga sudah harus dipersiapkan dari sekarang. Tetapi yang dinantikan adalah sebenarnya bagaimana nanti desain ya atau konsep yang jelas di situ. Baik, kita dengarkan lagu berikut ini. Dunia seolah kan runtuh.
94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Masih di Dialog Lintas Makassar Pagi dan masih menuju ibu kota negara baru. Bersama dengan kita saat sekarang pengamat ekonomi kita dari Patriarta, Pak Bastian Lubis. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, Pak Bastian, selamat pagi, salam sehat. Nah, ini menarik ya. Iya, menuju ibu kota negara baru. Memang ini sudah menjadi wacana sejak tahun 2019, tetapi undang-undangnya baru selesai tahun ini, Pak ya. Iya. Iya, dan ini berarti sudah harus segera dieksekusi untuk pelaksanaannya. Di tengah kondisi pandemi seperti ini dan di kondisi negara yang tentunya masih membutuhkan biaya, apakah bagaimana dengan kemungkinan perekonomian kita dengan adanya perpindahan ibu kota negara ini? Ya, baik. Jadi sebenarnya ibu kota negara ini kan wacananya sejak zaman Bung Karno dulu akan dipindah ke Kalimantan ya. Kalau saya sih, menurut pendapat saya, itu sudah sangat terlambat sebenarnya. Kita baru tahun 2022 ini memang untuk memindahkan ibu kota negara. Tapi tidak apa-apa daripada tidak. Karena beban daripada ibu kota negara sekarang Jakarta, di samping itu juga ibu kota bisnis ya, itu sangat menyulitkan untuk bergerak cepat daripada mengelola negara yang sedemikian besar. Jadi kalau pindah ke Kalimantan itu sudah sangat tepat sekali. Kenapa? Karena memang itu seperti kalau kita lihat lukisan itu kanvas yang masih kosong, ya kan? Memang ada kendala, tapi tidak terlalu kendala yang berat sekali karena banyaknya pemukiman atau apa ini kan masih kosong. Nah, mengenai penganggaran, saya rasa tidak terlalu masalah anggaran karena banyak juga investasi yang mau masuk ke sana, ya kan? Nah, dengan adanya pandemi sekarang, memang itu salah satu kendala. Kendalanya itu agak sedikit melambat karena konsentrasi pemerintah kemarin, kalau saya memperhatikan, lebih menyelamatkan nyawa rakyatnya dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan seperti pembangunan maupun pemindahan ibu kota. Tapi tetap jalan kan. Jadi langkah strategis daripada pemerintah sekarang, khusus Pak Presiden Jokowi, ini merupakan satu langkah yang sangat maju, ya kan? Karena kita hidup sekarang ini bukan untuk saat ini, tapi generasi ke depan. Nah, kalau menurut pemikiran saya, penganggaran yang dapat itu saya rasa sangat-sangat besar potensi keuangan negara yang nanti bisa digali dari sumber-sumber merupakan pajak yang kekayaan alam negara kita kan masih luas sekali. Cuman memang sekarang pengelolaan daripada sumber-sumber keuangan itu saya masih terbatas ya. Terbatas karena masalah pandemik kemarin yang kita alami tahun 2020-2021. Tapi anggaran di APBN itu sendiri misalnya 440 sekian triliun itu kan bisa digunakan atau memakai modal daripada negara lain atau investor yang kita undang ke sana ke ibu kota negara. Jadi pembangunan ibu kota negara sebenarnya kalau saya lihat nggak terlalu memakan dana yang sangat besar. Karena kalau kita lihat daripada sumber daya alam kita masih sangat-sangat terbuka luas untuk kemungkinan itu bisa dibangun. Gitu. Seperti itu ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan kemungkinan Sulawesi sebagai wilayah penopang nantinya? Berpeluang besar ya. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ini. Jadi perpindahan ibu kota negara ini kan kalau kita lihat petanya dilipat dua aja Indonesia kan di tengah-tengah di sana. Ya kan? Nggak mungkin dia di tengah di Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, tapi dia kan dekat laut, sungai ya, dekat laut ya. Jadi daerah-daerah yang terdampak itu ya daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, ya kan, Sulawesi Tenggara itu berdampak karena itu makin dekat gitu loh dibandingkan dengan sekarang Jakarta. Jakarta kan paling dekat di mana? Sulawesi jauh. Jadi itu akan menciptakan dengan perpindahan ibu kota negara itu akan membawa dampak ekonomi yang sangat besar terhadap daerah-daerah sekitarnya. Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Utara dan Barat ya. Itu akan berdampak itu. Dan di samping itu akan mengurangi biaya-biaya transportasi yang sekarang ini kalau kita ke Jakarta
kemacetannya luar biasa, ya kan. Jadi harus dicatat di sini yang dipindahkan adalah ibu kota negara, ibu kota pemerintahan yang dipindahkan, bukan yang tempat-tempat bisnis. Tempat bisnisnya Jakarta tetap kan. Jadi ibu kota pemerintahan yang melayani 548 kabupaten kota di Indonesia. Ya kalau misalnya satu hari aja kabupaten kota itu berangkat misalnya 20 orang, berapa puluh ribu orang datang ke Jakarta. Sedangkan tidak ada yang datang aja udah padat, kecuali hari Lebaran kan sepi dia pada pulang kampung semua. Nah jadi lebih manfaatnya jauh lebih besar ya dibandingkan kita tetap bertahan di ibu kota pemerintahan di Jakarta. Dan begitu juga yang dilakukan Malaysia kan itu, Malaysia sudah dipindahkan, di Amerika sudah lama, Australia sudah pindah lama. Nah karena memang sudah sangat dibutuhkan sekali. Memang ada pro kontra itu biasa aja. Biasa aja terjadi pro kontra, tapi lebih banyak manfaatnya dibandingkan mudaratnya. Gitu Mbak. Iya. Dan potensi yang harus dilakukan oleh Sulawesi sendiri untuk bersiap menjadi penopang itu sebaiknya apa, Pak Bastian, untuk peningkatan perekonomian pastinya? Ya kalau potensinya kan pasti gini. Dengan adanya investor yang masuk ke pembangunan IKN nanti, ya kan itu kan membutuhkan sumber daya alam seperti pasirnya, batunya, ya kan, makanannya, sumber makanannya. Itu kan akhirnya daerah-daerah yang berdampak itu yang akan menunjang ibu kota negara ini akan mendapat hasilnya, hasil secara langsung masyarakatnya, ya kan? Tidak menutup kemungkinan nanti penduduk daripada pemerintah Indonesia itu dimanapun nanti akan berbondong-bondong masuk ke ibu kota negara lah, ini pemerintahan ya. Karena pusat mungkin nanti akan dibangun istana kepresidenan atau apa di sana. Itu lebih dekat dibandingkan di Jakarta sekarang. Kalau Jakarta kan agak jauh. Nah sekarang kalau dengan ada ibu kota negara di Kalimantan, yang namanya tengah-tengah itu sangat memotong biaya transportasi yang sangat besar. Nah, dampaknya sangat positif sekali untuk Sulawesi, terkhusus Sulawesi dan Kalimantan. Mungkin bisa menaik 10 kali lipat daripada pendapatan mereka saat ini. Iya, jadi cukup mencerahkan sebenarnya Pak Bastian ya. Iya. Baik, penelpon kita silakan di 0821 3333 9440. Tadi cukup ada yang mencoba menderingkan teleponnya, diulang kembali. Ya, mungkin di antara Anda ada yang ingin coba kembali, silakan di 0821 3333 9440. Kalau dilihat potensi yang ada sekarang, kira-kira memang harus ada peningkatan kebutuhan pastinya dari untuk kesiapan kebutuhan ibu kota negara di Sulawesi gitu, Pak Bastian. Terutama makannya kan, ikannya, hasil kebunnya kan berangkat semua sebuahnya ke sana. Iya. Kan berapa ratus ribu orang nanti datang ke sana. Jadi sekarang macam penduduknya kan macam di sana kan masih kosong, masih puluhan ribu. Iya. Nanti tidak menutup kemungkinan sampai 2-3 juta di sana. Ya kan, 2-3 juta itu kan multiplier efeknya luar biasa terhadap daerah lingkungan sekitarnya. Karena Kalimantan itu pasti akan mengimpor dari kabupaten kota di sekitarnya, terutama di Sulawesi, masalah daging, telur, ya kan, ayam lah, apa kebutuhan kan harus dipenuhi di sana. Sehingga masyarakat di Sulawesi maupun masyarakat di Kalimantan mendapatkan hasil daripada pemindahan ibu kota pemerintahan ini, ya. Jadi jangan dilihat itu orang Jakarta suruh pindah semua, tidak. Ini pemerintahannya, ibu kota negara kan, ibu kota negara itu kan pemerintahan. Jadi pemerintah departemen apa masuk semua di sana. Ya, kementerian ya. Ya, kementerian semua kan harus di sana kan. Sekarang kan kalau konsultasi kan semua kan Jakarta semua. Nanti konsultasi ke sana. Memang pro kontranya mungkin di sana lebih enak kan, kadang-kadang pejabat-pejabat Jakarta kan enak di Jakarta daripada di kabupaten atau di daerah itu kan. Itu kan kalau nggak mau ya tinggal aja di Jakarta, berhenti jadi pegawai atau berhenti jadi pejabat gitu kan. Dan ini mungkin jadi juga dampaknya luar biasa Mbak. Nih multiplier efeknya itu tinggi sekali, besar sekali.
gitu ya. Jadi ini semakin akan sebenarnya kalau dilihat dari pandangan perekonomian ini akan semakin mensejahterakan sesungguhnya dengan adanya perpindahan ini, Pak Bastian. Iya, sangat. Itu perekonomian. Kan pertama kan perekonomian, kedua pertahanan. Kalau pertahanan itu udah otomatis tuh. Iya. Yang pertama perekonomian, kenapa? Kita isi perutnya dulu dong. Kalau masyarakat rakyatnya kenyang sejahtera kan udah aman. Karena tidak nanti kan ke depan itu batas negara kan sudah nggak ada. Yang batas negara kan sekarang kata di laptop atau di apa kan di notebooknya sudah ketahuan semua kan. Iya. Nah jadi inilah perlu teritorial kita kalau tergambar terbangunnya ini ibu kota negara di Kalimantan, ibu kota Kalimantan ini kan daerah yang sebenarnya masih kosong, ya kan dibangunin, ya kan? Iya. Itu kan akan mendatangkan perubahan yang luar biasa terhadap daerah sekitarnya. Iya. Nah sehingga pembangunan Indonesia Timur atau Barat itu ketimpangannya sudah bisa terkoreksi, minimal dia sampai ke tengah sudah bagus kan gitu kan. Ini sepertinya mau disampaikan bahwa seperti ibarat lahan tidur yang dihidupkan begitu Pak Bastian. Kalau lahan tidur sih enggak juga, memang sudah banyak ya lahan tidur juga boleh dikatakan iya, boleh dikatakan tidak. Karena semua kan lahan itu kalau kita lihat dari Kalimantan saja, kalau saya ini pendapat subjektif saya, kalau kita lihat hak penguasaan hutan, hak tambang itu kalau ditumbuk-tumbuk mungkin lebih besar izinnya dibandingkan daratannya, ya kan? Nah, karena kan ada perkebunan di bawahnya dikasih tambang, berarti kan sebenarnya dua lapis. Nah, dengan adanya kebijakan Pak Jokowi untuk lahan-lahan yang dikasih, HGU yang sudah dikasih tidak dimanfaatkan itu diambil negara, dimasukkan ke bank tanah, itu kan satu terobosan yang sangat luar biasa. Selama ini kan rakyat akhirnya nggak bisa bekerja atau berkebun, kenapa? Karena sekian ribu hektar sudah dikuasai oleh perusahaan, ya kan? Nah, dia cuma menguasai perusahaan pada waktu dia ngambil HGU itu ya dia jaminkan ke bank, ya kan? Iya. Nah ini kan orang pintar membodoh-bodohi orang yang nggak pintar lah, ya, atau mendekati kekuasaan. Nah, disinilah saya lihat reformasi ini yang sudah berjalan. Nah dengan adanya nanti dipindah di Kalimantan itu kan harga tanah atau apa naik semua. Jadi sejahtera lah. Yang intinya itu kesejahteraan masyarakat atau rakyat Indonesia harus diutamakan dari segala macam hal-hal, terutama itu terus di samping itu masalah keamanan ya. Kalau keamanan, kalau sudah sejahtera keamanan dan ikut itu. Iya. Dan bisa Ya jadi kan? juga ini kalau tadi Pak Bastian bilang pemerintahan pindah, bisa ikut nih sebenarnya bisnis ikut pindah buka cabang di sana ya. Oh, itu boleh iya, boleh tidak. Oh, itu kan iya. terserah aja. Siapa? Pasti kalau memang gitu, kalau kita lihat rumus pendapatan itu kan C tambah I tambah G tambah ekspor kurang impor. Ya pasti dia salah satunya harus pindah dia. Iya. Untuk mendekati itu kan misalnya travel, ya kan, tempat wisata, itu kan pasti di sana semua, Iya. ya kan. Nah, tapi kalau saya lihat-lihat teman-teman itu banyak kan memang senang di Jakarta. Malah sekarang kan orang kalau di pejabat Jakarta kan nggak mau dipindah ke kabupaten atau ke provinsi lain, kan gitu. Karena saya lihat udah padat sekali di sana, polusinya sudah nggak karu-karuan, air tanah sudah sulit, turunnya permukaan tanah, gitu kan. Itu yang harus diantisipasi. Jadi penciptaan daripada pemindahan ibu kota ini untuk 50 tahun ke depan ya. Mungkin kita sudah nggak ada, tapi kan ini diciptakan mulai direncanakan dari sekarang. Jadi terobosan Pak Jokowi ini sangat luar biasa. Ya kan, kalau kita lihat daripada neraca pemerintah, ya kan, neraca pemerintah, memang dalam era Pak Jokowi ini pembangunan sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang dia mengutama yang seharusnya infrastruktur itu sudah selesai 10 tahun yang lalu. Ya kan? Ini kan baru dibuat jalan-jalan tol Kalimantan. Iya. Ini kan juga bertahap ya Pak Bastian. Halo. Nah, belum pernah ada jalan hot mix kayak begitu luar biasa. Nah, jadi itu dirasakan, macam di Irian juga kan gitu. Iya. Jadi sudah tepat lah ini di tengah-tengah. Ini zaman Bung Karno sebenarnya. Sebenarnya kalau menurut saya sangat terlambat ini dipindah. Harusnya ya 10-15 tahun lalu udah dipindah. Iya. Gitu Mbak. Gitu. Baik, cukup luar biasa. Kita jadi ada tambahan informasi lagi nih Pak Bastian. Setidaknya ini kembali menggairahkan perekonomian di tengah pandemi COVID-19 khususnya wilayah Sulawesi nih ya.
dengan adanya dengan adanya perpindahan ibu kota negara. Baik, terima kasih Pak Bastian. Oke. Ada yang ingin disampaikan Pak Bastian mungkin di akhir? Jadi sebenarnya pemindahan ibu kota negara ini ibu kota pemerintahan yang dipindah. Jadi memang dampaknya jauh lebih besar dibandingkan kita tetap bertahan di Jakarta. Jadi kita hidup sekarang ini bukan untuk saat ini, tapi untuk generasi ke depan. Terus dipikirkan, ya kan? Dan dampak daripada pemindahan ini akan berdampak kepada kepulauan di sekitarnya Sulawesi maupun Kalimantan. Ya, mungkin demikian. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Pak Bastian atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, kita juga sudah bersama dengan Pak Bastian Lubis, pengamat ekonomi dari Patriarta Makassar, dan ini juga sudah dijelaskan dengan lebih gamblang ya tentang bagaimana kemudian wilayah Sulawesi sebagai wilayah penopang ini akan bisa mendapatkan dampak positif dari perpindahan ibu kota negara. Lintas Makassar Pagi.
Baik pendengar, kita di penghujung perbincangan dalam dialog interaktif Lintas Makassar pagi. Hari ini Rabu 23 Februari 2022 dan mengangkat topik menuju Ibu Kota Negara Baru. Terima kasih untuk Bapak Muhammad Hatta Kainang, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Sulawesi Barat, dan Bapak Bastian Lubis, pengamat ekonomi dari Patria Arta, yang tentunya sudah memberikan kita gambaran yang sangat luas tentang bagaimana kemudian potensi perekonomian dan kesiapan Sulawesi sebagai wilayah penopang ketika pemindahan ibu kota negara. Dan ini sangat penting untuk diketahui tentunya untuk kita semuanya, untuk Sulawesi sendiri bisa lebih siap untuk menjadi daerah penopang. Baik, saya Fitriani Rahman bersama dengan Hayati juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.